Kebahagiaan menyelimuti seluruh warga keturunan Tionghoa di berbagai belahan dunia, termasuk juga di Indonesia. Ya, tepat hari ini, 22 Januari 2023, Tahun Baru Imlek pun hadir membawa sukacita yang begitu mendalam. Berpayung pada sio kelinci air, berbagai peneropongan pun hadir dari para ahli terkait suka duka yang akan mewarnai perjalanan di tahun baru ini. Lantas, seperti apa penerawangan Roy Kiyoshi terkait sio apa saja yang akan mujur di tahun kelinci air ini? Bagaimana pula dengan sio yang kurang beruntung? Dan seperti apakah tips untuk memperbaikinya? Selain itu, simak pula peneropongan Ki Kusumo terkait apa saja yang akan terjadi di tahun kelinci air ini. Benarkah akan ada peristiwa besar yang menghebohkan banyak orang? Sementara itu, kebahagiaan pada tahun baru Imlek pun juga mengalir dari para selebriti di tanah air. Lantas, seperti apa antusias dan juga perayaan Gisela Anastasia hingga Angel personal girl band Cherry Belle pun di momen spesial ini? Seperti apa peneropongan para ahli, mulai dari suhu Wima terkait berbagai peristiwa yang akan mewarnai tanah air, baik dari lingkup sosial hingga dunia selebriti tanah air. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hari Raya Imlek yang jatuh pada hari ini 22 Januari 2023 disambut meriah oleh seluruh masyarakat keturunan Tionghoa. Begitu pula yang dirasakan Roy Kiyoshi, sosok indigo yang sangat mensyukuri tahun sio kelinci air ini. Ia pun juga membagikan penerawangannya terkait sio apa saja yang akan beruntung di tahun ini atau justru sebaliknya. Ya, kelinci air merupakan tahun yang baik untuk bekerja keras. Namun, ia pun juga memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tetap waspada dan juga berdoa agar terhindar dari bencana yang masih mengintai pada tahun ini. Show yang bagus-bagus nih kelinci, kambing, kerbau, babi, anjing. Jadi tahun-tahun itu ya aku berharap buat mereka-mereka yang show-show yang tadi yang beruntung untuk kerja lebih keras lagi malah tambah beruntung gitu. Kurang beruntung adalah show ayam dan show kuda seperti itu. Karena gini loh, biasa kita percaya ada yang namanya ciong kan. Kalau dalam tradisi Chinese gitu ada yang namanya ciong-ciong gitu. Jadi ketika mereka ramalan sionya jelek, ya diharapkan untuk mereka-mereka itu yang show kurang mujur kuda dan ayam itu untuk lebih banyak, ya itu tadi balik lagi ke karma baik lagi gitu. Kita diramal jelek, kita mati-matian berusaha doa karma baik ya berubah nasibnya. Di tahun kelinci ini bagus semuanya, cuma kayak skincare, udah gitu kayak makanan juga oke, fashion juga oke, terus online shop juga e-commerce maju sih. Itu tahun-tahun kerjaan-kerjaan yang bagus-bagus itu sih sebenarnya. Tahun ini tahunnya kerja lah. Karena peluangnya bagus banget tahun ini. Aku berdoa untuk alam semesta semoga nggak ada bencana. Kayak ada kayak gempa, tsunami kayak gitu-gitu. Itu aku takut banget sih. Tiap malam aku dimimpiin itu gitu. Mudah-mudahan itu nggak kejadian. Mudah-mudahan. Cobaan untuk kita semuanya ya. Itu mungkin ujian buat kita bahwa untuk lebih mendekatkan diri sama Sang Maha Pencipta. Apapun Tuhan bisa melakukan. Bila Tuhan menghendaki, semua bisa terjadi. Di sisi lain, Roy Kiyoshi pun juga membagikan penerawangannya yang akan terjadi di tahun kelinci air dalam dunia selebriti. Menurutnya, perceraian akan menjadi permasalahan yang rawan terjadi dalam rumah tangga, seperti adanya KDRT,
hadirnya orang ketiga, pernikahan settingan, bahkan sensasi pun masih akan marak bertebaran di tahun ini. Iya. Aku ngerasa tahun 2023 itu tahun yang sangat-sangat rawan untuk perceraian para selebriti. Ada yang KDRT masih akan lanjut lagi, KDRT baru, perselingkuhan antar artis, dan semacam kayak pernikahan settingan itu masih marak sebenarnya. Jadi ya itu KDRT, perceraian, perselingkuhan, kawinnya heboh, cerainya heboh gitu. Iya, sensasi masih banyak tau sebenarnya. Kayak sesuatu yang dibuat untuk menaikkan satu rating atau entah itu program, entah itu popularity sang public figure itu sendiri gitu. Jadi memang marak tahun ini ya kayak gitu-gitu. Dan juga ada artis-artis yang hilaf. Tips untuk menghilangkan keburukan ya itu tadi aku pesan ke kalian semua kan, untuk selalu berbuat baik, menebar karma baik tanpa memandang ras, golongan, agama, warna kulit, sara, warna rambut seperti itu. Jadi ketika kita jelek nih, kita berbuat baik itu akan merubah nasib kita yang jelek gitu. Jadi itu sih sebenarnya tipsnya. Dan mungkin hal-hal kecil seperti ini yang bikin kita bisa lebih takjub dan lebih bersyukur lagi. Maksudnya ada kuasa yang lebih besar, power yang lebih besar di dunia ini yang harusnya bisa bikin kita kayak merefleksikan diri. Maksudnya segala sesuatu terjadi itu bukan karena kehendak kita, tapi kehendak yang di atas. Tahun kelinci air pun juga diterawang oleh ahli Feng Shui Ki Kusumo. Menurutnya, tahun ini pun akan diselimuti dengan berbagai bencana yang begitu dahsyat. Konon, bencana tersebut akan berhubungan dengan air dan diramalkan akan terjadi di tahun kelinci air ini. Selain itu, ia pun juga meramal bahwa pergerakan air tersebut dipicu oleh adanya gempa bumi. Namun, dalam ramalan tersebut pun juga diungkapkan bahwa memang akan banyak terjadi bencana alam. Terkait bencana alam yang diramalkan oleh ahli Feng Shui akan terjadi, hal itu pun konon terlihat dari tanda-tanda yang disuguhkan oleh alam sekitar kita. Karena itulah, Ki Kusumo pun sebagai salah satu ahli Feng Shui pun juga menghimbau masyarakat agar peka terhadap tanda-tanda alam yang terjadi di sekitar kita. Hal itu pun bertujuan agar kita bisa terhindar dari bencana ataupun selamat dari bencana alam yang diramalkan akan terjadi lagi. Di awal tahun itu banyak hal yang menurut saya hitungannya kurang baik. Karena sambungan dari harimau kepada kelinci itu secara teknis binatangnya binatang pemangsa makan kelinci. Jadi di tahun ini 2023 di awal tahun banyak hal yang sebetulnya agak kurang baik, gunjang-ganjing. Kalau dari perhitungan yang sudah terjadi dan yang akan terjadi ke depan, dari progres yang berjalan kelihatannya memang akan terjadi beberapa peristiwa-peristiwa besar menyangkut alam semesta. Karena unsurnya air yang banyak gerakan-gerakan air. Dari mana? Dari pergerakan akan ada banyak lagi ke depan karena pas proses terutama peralihan nih antara tahun ini 2022 ke 2023. Doanya harapannya semoga Indonesia kita semuanya aman, kita bisa kerja, cari makan untuk keluarga, semuanya sehat dan dijauhkan dari musibah yang macam-macam ya teman-teman ya. Amin. Oke. Tabah ya, kalau banyak kerusakan itu memang alam nggak ada yang bisa tahu ya. Jadi ada hikmat di balik semua itu. Hasil. Meninggalkan penerawangan para ahli, kebahagiaan tahun baru Imlek pun mengalir dari para selebriti di tanah air. Lantas, seperti apa antusias dan perayaan Gisela Anastasia hingga Angel personil girl band Sherry Bell di momen spesial ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai pemirsa Intens, jangan lupa saksikan selalu Intens dan di YouTube channelnya juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe.
Tahun Baru Imlek 2574 yang jatuh pada hari ini dirasakan penuh makna oleh para selebriti tanah air, salah satunya adalah Gisela Anastasia. Ya, Gisel pun tampil kompak mengenakan busana khas Tionghoa bersama sang putri Gempita Nora Martin saat merayakan Imlek di sekolahnya. Gisel merasa sangat bangga dan juga terharu saat melihat Gempi beraksi menampilkan pertunjukan wushu pada momen tersebut. Bagi Gisel, Gempi adalah anak yang tidak suka kegiatan bela diri karena berbahaya dan juga ekstrim. Tapi kali ini, Gempi pun justru berbeda. Gempi bahkan begitu aktif sampai ia pun jungkir balik saat menunjukkan beberapa keahliannya. Ditemui oleh tim intens investigasi, Gisel pun juga turut membagikan cerita tradisi keluarga mereka di hari perayaan Imlek. Factory ada sate taichan banana. Oke. Terima kasih, thank you for coming. Lucu kan? Bel, bilang happy birthday dong, Gempi. Malu, tetap kabur. Aja, thank you, Mas. Dia jungkir balik, Mas. Aku sampai kaget pas ngerekam dulu. Dia itu anaknya lebay banget dalam rasa sakit. Takut banget ngapa-ngapain karena takut luka, takut jatuh gitu. Makanya kok dia bisa jungkir balik nih, berarti guru wushunya jago banget nih. Karena harusnya dia bukan anak yang adventurous kayak begitu. Orang dia naik ATV aja naik nangis-nangis, dia bilang, I hate this, I hate my life, kata dia. Takut, ini malah jungkir balik. Cuman berarti dia sebenarnya ada talenta, ada bakat, dan sebenarnya keberaniannya bisa diasah kalau caranya tepat berarti. Pak Gisel, ya bangga banget. Support aja ya keadaan. Support banget, bangga pasti bangga banget. Aku percaya banget kita emang diciptain kan manusia, Tuhan tuh kasih kebisaan, talenta emang ada yang satu, tapi biasanya sih banyaknya tuh banyak talentanya, lebih dari satu. Jadi memang aku sadar banget itu, makanya minat dia kemana aku ikutin. Kita soalnya nggak pernah ngerayain Imlek beneran karena darahnya doang yang ada Chinese-nya, tapi tradisinya nggak pernah jalan. Jadi sementara itu, kebahagiaan pun juga dirasakan oleh Angel, personil girl band Sherry Bell dalam menyambut perayaan Tahun Baru Imlek 2574. Bersama suami dan juga anak tercinta, Angel pun antusias saat pergi ke toko pernak-pernik untuk mendekorasi rumahnya dengan berbagai hiasan. Mulai dari lampion hingga angpau bergambar kelinci yang disesuaikan dengan sio Imlek tahun 2023, yakni kelinci air. Tak hanya itu saja, momen Imlek pun juga selalu dijalani pemilik nama lengkap Margaret Angelina ini dengan makan malam bersama keluarga serta kerabat tercinta. Menu-menu yang dipilih pun salah satunya seperti Yushen adalah perlambangan yang syarat dengan pengharapan dan juga doa. Banyak banget ya pernak-pernik Imleknya. Yuk kita lihat-lihat kira-kira apa nih ya yang cocok. Aku sih pengen beli sebenarnya dekorasi, pengen ganti dekorasi rumah. Jadi aku mungkin akan beli lampion sama beberapa pernak-pernik buat Imlek, dan juga mau beli kertas angpau yang
bertema kelinci karena tahun ini Imleknya tahun kelinci. Terus kalau Imlek satu lagi harus ada pohon sakuranya ini. Kalau bahasa Mandarinnya meihua biasanya gitu. Mau pasang ini, biasan ini. Lucu kan? Oke. Selamat makan. Pemirsa, kita mau aduk dulu. 1, 2, 3. Diangkat ini sehat selalu. Banyak rezekinya. Makna Imlek sih sebenarnya sama ya, menyambut tahun yang baru dengan keberuntungan yang baru, rezeki yang baru, dan doa-doa dan harapan yang baru. Harapannya untuk di tahun kelinci yang pasti nomor 1 sehat-sehat itu yang harus terutama nomor 1. Sehat-sehat, terus semoga rezekinya makin lancar, hokinya makin baik ya kan. Selanjutnya, simak peneropongan para ahli. Mulai dari suhu Wima terkait berbagai peristiwa yang akan mewarnai tanah air, baik dari lingkup sosial hingga dunia selebriti tanah air. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Coki Sitohang. Saksikan terus Intens Investigasi sehari 3 kali, Senin sampai Sabtu di YouTube channelnya. Like, subscribe, and share. Don't forget. Perayaan Tahun Baru Imlek yang jatuh pada hari ini menandakan hadirnya Tahun Kelinci Air. Dalam astrologi Tiongkok, kelinci melambangkan kesabaran dan juga keberuntungan. Hal itu berarti bahwa tahun 2023 terdapat kedamaian dan juga kesuksesan. Para ahli pun melakukan peneropongan terkait hal-hal yang akan terjadi di sepanjang tahun ini. Salah satunya adalah suhu Wima yang mengatakan, selain ada hal-hal baik, tahun ini pun akan terjadi sejumlah bencana alam yang menorehkan duka di hati banyak orang. Di tahun kelinci air ini pun, suka duka juga akan mewarnai kehidupan para selebriti. Menurutnya, regenerasi pun akan terjadi, akan banyak bintang baru yang bermunculan dan juga bersinar. Tapi selain itu, akan ada pula berbagai peristiwa duka yang berhubungan dengan kondisi kesehatan serta faktor kehidupan lainnya. Sio yang paling menonjol itu adalah sio kelinci karena unsurnya sangat bagus di tahun ini. Kelinci itu maknanya banyak, dari kemakmuran, kedamaian, panjang umur, dari kata 3 itu. Berarti di tahun kelinci air ini sangat bagus sekali di tahun ini. Di tahun kelinci ini sebenarnya harus kita yang mengolah diri kita sendiri. Harus berpintar-pintar di tahun kelinci, karena di tahun kelinci ini bila mana usaha kita berhasil, dia akan meroketnya sangat cepat karena di tahun kelinci. Tapi ada tapinya. Kalau kita di satu posisi kita tidak bisa mengendalikan itu semua, dia akan turunnya pesat sekali. Jadi di tahun ini harus sangat berhati-hati. Tapi ada ada plusnya juga gitu. Kalau terjadi itu pasti ada. Yang banyak itu akan terjadi gempa, terus kayak banjir, kayak gitu-gitulah. Tanah longsor itu udah pastilah, tiap tahun udah pasti ada. Dari tahun-tahun Sio sebelumnya juga itu udah pasti ada. Ada di dunia entertainment yang baru-baru akan ada. Yang lama-lamanya beberapa orang lama akan mundur, masuk orang baru. Bisa jadi kebanyakan settingan ya. Banyak sih yang sakit sekarang di tahun ini, banyak banget. Cuma mereka berusaha melawan semua penyakit itu. Dan mereka nggak mau di-post biasanya. Saya lihat sih semuanya sebenarnya semua sama. Tinggal kembali lagi ke pola kita sendiri, pemikiran kita sendiri, sama hati kita. Kita bisa mengendalikan nggak dari tahun sebelumnya sampai pergantian tahun, gimana caranya kita bisa
istilahnya mengolah itu semua. Nah itu kan permainan dari mindset. Nah, kamu bisa nggak merubah itu semua? Itu aja sih. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada siang, sore, dan juga malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.